Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan mereka semua diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Bapak jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah zat pemilik sejati bagi semua ungkapan syukur dan pujian. Semoga kita semua dengan segala nikmatnya tetap diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dapat beribadah, meningkatkan ketakwaan kita, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam hamba-hambanya yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan belajar kita tentang sirah Nabi, sejarah perjalanan hidup Nabi atau sirah Nabawi. Namun sebelum itu, mari kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus bagi pengarang kitab, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين جميعا خصوصا لمصنف هذا الكتاب الشيخ أن الله أن يعلى درجاته في الجنة ونفعنا الله بعلومه وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة وإلى جميع أرواح من الجماعة شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. Kemarin kita sudah melewati satu pembahasan mengenai pandangan masyarakat Arab, pandangan kaum Quraisy terhadap akhlak Nabi. Dan sekarang kita akan lihat tentang tabsyirut Taurati bihi. Berita yang disampaikan oleh kitab Taurat tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Tabsyirut Taurati bihi. Berita gembira yang disampaikan oleh kitab Taurat tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anzalallahu Taurata ala Musa muhtawiyatan ala syara'i allati tunasibu ahli dzakat zamani. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa yang di dalamnya berisi syariat yang sesuai dengan zaman itu. Wan nawahu fiha yadhkuru katsirun minal anbiya'i alladzina 'alimallahu annahu sayursiluhum. Fa mimma jaa'a fiha tabsyiran bi rasulinal karim khataban li sayyidina Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam kitab Taurat itu banyak ayat, banyak berita-berita yang Allah sampaikan bahwa sesungguhnya Allah akan menurunkan setelah Nabi Musa itu akan mengutus selain Nabi Musa itu setelahnya rasul-rasul, termasuk berita tentang akan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Musa. Wa sawfa aqimu lahum nabiyyan mislaka min bani ikhwatihim. Secara spesifik Allah memberitahu Nabi Musa bahwa akan ada nabi seperti engkau dari saudara mereka. Jadi saudara mereka yang dimaksud itu adalah dimulai dari Ibrahim, Ishak, Ismail. Semua keturunan Yahudi itu berasal dari Ishak dan nabinya semua sampai Nabi Isa alaihissalam. Yang dimaksud ikhwatihim ini lahir dari bukan dari jalur Nabi Ishak. Waj'al kalami fi fammihi. Aku akan jadikan kalam-kalamku melalui mulutnya. Wa yukallimuhum bikulli syai'in amarahu bihi. Dan aku akan sampaikan segala sesuatu yang aku perintahkan. Dan mereka semua akan menyampaikan kepada kaumnya dengan sesuatu yang aku perintahkan. Wa man lam yuti' kalamahu wa man lam yuti' kalamahu alladhi yatakallamu bihi bi ismi fa innal ladzina antaqimu minhu. Barang siapa yang tidak mentaati kalam-kalamku, kata Allah, yang diucapkan oleh para rasul itu atas namaku, fa annal ladzi antaqimu min, aku akan urus. Jadi siapapun yang menentang, tidak taat, nanti urusanku.
Fa amman nabiyyu alladhi yajtari'u alayya bil kibriya'i wa yatakallamu bi ismi bima lam amarahu bihi au bi ismi alihatan ukhra falyuqtal. Adapun nabi itu sendiri apabila dia berlaku sombong dan mengatakan sesuatu atas namaku dengan sesuatu yang bukan menjadi perintahku, yang tidak diperintahkan, yang tidak menjadi pesanku, atau dia mengatakan sesuatu atas nama berhala Tuhan-Tuhan lain, fal yuqtal, pasti akan terbunuh. Jadi kalau nabi berbohong itu pasti akan terbunuh. Wa idza ahbabta antamayyaza bainan nabiyyi as-sadiqi wal kadhibi fahadhihi alamatuka anna ma qalahu dzalikan nabiyyu bi ismi rabbi wa lam yuhaddits fa huwa kadhibun yuridu ta'dimi nafsihi walidzalik la takhsyahu. Ini peringatan juga. Dan apabila kamu ingin membedakan, kalian ingin membedakan apakah seseorang yang mengaku nabi itu nabi benar atau nabi bohong, maka tandanya ini. Apabila yang dikatakan nabi tersebut atas namaku, tapi tidak terjadi kejadiannya, walam yuhaddits, tetapi tidak kejadian. Misalkan nabi meramal tentang sesuatu, tentang apa gitu, tidak kejadian, maka itu berarti pembohong. Untuk membesarkan dirinya, atau untuk supaya dianggap hebat. Walidzalik la takhsyaw. Oleh karena itu, kalau kamu mendapati hal itu terhadap seseorang yang mengaku nabi, tetapi katanya tidak match dengan fakta, maka kamu tidak perlu takut. Wa yaqulul yahudu inna hadhil bisyarata liyusha'a ibni Nun khalifatu Musa alaihi salatu wassalam ma'a annahum kanu yantadiruna fi muddatihil masih nabiyyan akhar ghairal masih. Ini disampaikan oleh Yahuda bahwa sesungguhnya tadi itu yang namanya tanda tadi, peringatan bahwa kalau ada nabi palsu itu kepada Yosua, ini bahasa Arabnya Yosua bin Nun, pengganti Musa. Jadi setelah Musa, Harun tidak ada, Nabi Yasha atau Yosua alaihi salatu wassalam. Tetapi orang-orang Yahudi itu memang terus menunggu. Jadi setelah turun Yosua, mereka tetap menunggu sampai tungguan itu sampai turun Isa Al-Masih. Jadi turun lagi. Jadi setelah Nabi Isa itu mereka tetap menunggu. Wa innahum arsalu liyuhana al-ma'madana Yahya alaihi salatu wassalam yas'alunahu an nafsihi faqalu lahu
anta Elia? Faqala la. Faqalu antal masih? Faqala la. Faqalu antan nabi? Faqala la. Faqalu ma balaka idza ta'ammadu idza kunta lasta Elia walal masih walan nabi. Ini sebenarnya isi perjanjian baru ini. Jadi maksudnya berita-berita yang berita tentang kenabian baginda Nabi itu dalam kitab Taurat, perjanjian lama berarti ya. Mereka mengutus atau bertanya kepada Yohanes Al-Ma'madani. Apa literasinya itu? Pembaptis. Mereka datang, arsalu itu sebenarnya mengutus orang untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Yahya alaihi salatu wassalam. Jadi nabi kita yang kita kenal Yahya, mereka menyebutnya Yohanes Pembaptis. Yahya alaihissalam, Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya tentang dirinya. Mereka bertanya, apakah anta Elia? Apakah kamu Elia? Lalu Nabi Yahya bilang, atau Yohanes Pembaptis. Nah, jadi kalau orang Injil orang Nasrani bilang Yohanes Pembaptis, itu yang dimaksudkan Nabi Yahya yang kita kenal. Apakah Anda Elia? Faqala la. Bukan. Lalu mereka bertanya lagi, antal masih? Apakah kamu al-masih? Faqala la. Bukan. Mereka tanya lagi, anta nabi? Apakah kamu nabi? Faqala la. Lalu mereka bertanya, ma balaka idan ta'ammadu? Kenapa kamu punya hak apa? Punya hak apa? Kalau kamu bukan nabi, bukan Elia, bukan Al-Masih, menjadi pembaptis, membaptis orang, membaiat. Nah, mereka bertanya, fahadi tadullu ala anna Taurata tabasyara bi Ilya wal Masihi wan Nabiyyi lam ya'ti hatta zamanil Masih summa inna Taurata taqulu fi sifatin Nabi innahu mislu Musa wa qad nasat fi akhir sifrin tasniyati ala annahu lam yakum fi bani Israel la nabiyyun mislu Musa. Ini menunjukkan bahwa berita yang disampaikan kepada Ilya, bahwa yang dipertanyakan kepada Elia dan Al-Masih dan nabi-nabi sesudah Nabi Musa tentu, bahwa tidak akan lam ya'ti hatta, tidak akan datang sampai Al-Masih. Maksudnya mereka nunggu dulu. Kemudian di dalam Taurat itu juga dijelaskan sifat-sifat Nabi Baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi itu seperti Nabi Musa, artinya memimpin umat yang besar, memimpin umat. Jadi kalau nabi-nabi ini kan bukan rasul, kebanyakan nabi. Jadi tidak rasul. Jadi kalau tidak rasul itu tidak wajib menyampaikan kepada umatnya, tapi mengaku tetap menunjukkan bahwa dia nabi, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya.
Jadi tidak seperti Musa memimpin. Maka di akhir sifri at-tasniyati, di dalam perjanjian baru itu dinyatakan bahwa tidak akan datang kepada Bani Israel itu seorang nabi seperti Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa, di dalam jalur Nabi untuk Bani Israel, Ishak itu tidak akan ada lagi nabi seperti Nabi Musa. Kemudian wa warada fi hadhil bisyarati anna an-nabiy alladhi yatara 'ala Allah yuqtal. Di dalam Taurat itu juga dinyatakan bahwa kalau seandainya ada seorang yang mengaku nabi lalu berdusta atas nama Allah, maka pasti terbunuh. Pasti terbunuh. Wa yashubbu dzalika fil Qur'an qauluhu ta'ala fi suratil Haqqah. Itu berita itu sama seperti ayat Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawili la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Kalau seandainya engkau mengada-adakan ucapan atas namaku ba'dal aqawili, sebagian, enggak semuanya bohong, satu sebagian yang bohong gitu, pasti aku akan tarik dia dari sisi kanan. Tsumma laqata'na minhul watin, dan aku potong urat nadinya. Pasti aku potong urat nadinya. Jadi kalau seandainya nabi itu bohong, enggak seluruhnya dah, sebagian kecil atau satu aja mungkin yang bohong, pasti terbunuh. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam maka sabaina a'daihil aludai mim musyrikina wa yahudi salasa wa ishrina sanatan yad'uhum biha ilallah. Dan nabi kita tinggal bersama musuh bebuyutannya yang di tengah kaum musyrikin, kaum Yahudi. Di Madinah ada kaum Nasrani. Itu selama 23 tahun yang mengajak mereka ke jalan Allah. Wa ma'adzalika asamahullah minhum, tetapi kita lihat sampai akhir ayatnya aman, nabi tidak terbunuh. Allah melindungi nabi dari mereka. Itu tandanya nabi. Jadi kalau di Taurat itu ada jelas, kalau seandainya ada seseorang yang mengaku nabi, di Indonesia aja nggak terbunuh. Ada kalau di luar terbunuh pasti. Mengaku nabi pasti akan terbunuh. Kalau dia bohong pasti terbunuh. Entah dengan cara apapun terbunuh pasti. Wa anzala alaihi tatminan li khatarihi fi suratil Maidah. Dan Allah membuatnya terlindung, khatar, aman. Ini sesuai dengan isi surat Al-Maidah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah melindungi kamu dari manusia. Jadi Nabi berkali-kali bahkan ekstrem gitu, niat dibunuh pada saat hijrah, rumahnya dikepung. Yang nyaris logikanya nggak mungkin keluar, orang rumahnya dikepung. Tapi lolos. Ada seorang preman yang sudah mengacungkan pisau, udah kalau tinggal tusuk lah. Tapi itu tadi Allah melindunginya. Dalam perang Uhud, jadi Nabi
pada posisi itu pernah berada dalam keadaan-keadaan ekstrim yang memungkinkan beliau terbunuh. Jadi banyak kejadian ekstrim yang memungkinkan beliau terbunuh. Tapi nyatanya tidak. Jadi harusnya orang Yahudi paham bahwa itulah Nabi. Akana yu'jizallahu wa huwal qadiru ala kulli syai'in. Itu adalah bagian dari mukjizat dari Allah. Kemudian Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayu aqiba mayyansabu ilahi ma lam yaqulhu wa huwa alladzi qala fi surati syura. Am yaqulu naftara 'ala Allahi kadziba. Apakah mereka mengadakan sesuatu terhadap Allah kebohongan? Fa iyyasha'illahu yahtim 'ala qalbi. Dan jika Allah menghendaki, Allah bisa saja menyelesaikan, cabut semuanya. Wa yamhullahul batila, tetapi Allah hendak menghapus yang batil. Wa yuhiqqal haqqu bikalimati, dan untuk menegaskan yang benar dengan kalimat-kalimatnya itu, innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Waqad akhbaratna hadil bisyaratu annil alamatin nabi ta'rifu biha sidqan nabi sallallahu alaihi wasallam min kadzibihi wa hiyal akhbar bima sayati. Waqad akhbaran nabi alaihi salatu wassalam an asya'i katsiratan fa haddatsat kama akhbaru anha wa minha ma la yanfa'u mahu hadatsu wa takhminu kal ikhbari bi anna ruma sayaghlibuna ba'da an qahrahum al farsu qahran syadidan hatta kadu yahtalunal ini bahasa Arabnya susah, bahasa ininya gampang. Konstantinopel, Al-Qastantiniyati, asimatan malakihim. Fal ikhbaru idan bi anna ruma sayarudduna ma fuqida minhum ba'da bid'i sinina la yakunu illa min indillah. Satu bukti bahwa baginda Nabi itu seorang rasul adalah berita apa yang disampaikannya benar. Salah satu contohnya adalah tentang berita akan dikalahkannya orang Romawi oleh orang Persia. Ini belum kejadian. Akan dikalahkannya orang Romawi oleh orang Persia. Dan pada saat kejadian itu, karena orang lain gak tahu, Nabi tahu. Orang-orang Quraisy itu senang karena orang Romawi yang beragama Nasrani mewakili dikelompokkan sebagai satu kelompok dengan Nabi. Jadi Nabi kita itu dikelompokkan sebagai orang-orang yang itulah, namanya agama Samawiyah. Jadi dikelompokkan dengan mereka orang Rom. Jadi orang Quraisy ketika Romawi kalah oleh orang Persia, senangnya minta ampun. Ini saya tidak akan bacakan lebih lanjut. Senang, tapi melalui surat Ar-Rum kita diberitahu bahwa Romawi dalam beberapa tahun akan kembali
bisa mengalahkan Persia. Dan itu terbukti bahwa mereka menang lagi. Di dalam ini diceritakan bahwa Sayyidina Abu Bakar saat itu sampai bertaruh bahwa apa yang disampaikan Nabi benar. Ya, orang-orang Quraisy ya kayak kita lah, politik gitu. Kayaknya kalau udah kampanye itu wah sudah kayak yang udah dia paling menang. Kita ya orang yang tidak ikut kampanye itu udah kecil banget. Ya kayak gitu. Jadi begitu Romawi kalah, orang-orang Quraisy sorak gembira kayak kampanye lah, kampanye kemenangan. Jadi misalkan wilayah anu gitu, kalau di Amerika kan biasanya gitu, negara bagian masing-masing pengumumannya dipisahkan. Mereka senang. Nah Sayyidina Abu Bakar yakin tuh, makanya as-siddiq. Sampai bertaruh apa yang disampaikan Nabi benar. Konon Sayyidina Abu Bakar ini ayat taruhan belum turun. Ayat taruhan belum turun. Hadis tentang taruhan belum turun. Dan Sayyidina Abu Bakar menang. Warawa al-Qadi Iyad fi Shifai anna Ata'a bin Yasar sa'ala Abdullah bin Amri bin As an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ajal wallahi innahu la mausufun fit Taurati bi ba'di sifati fil Qur'an. Ini ditanyakan kepada, diriwayatkan oleh Qadi Iyad dalam kitabnya Syifa bahwa Atha bin Yasar menanyakan Abdullah bin Amri bin As tentang sifatnya Rasul. Faqala ajal. Ya seperti itu. Demi Allah, innahu la mausufun fit Taurat. Sesungguhnya sifat-sifat Nabi itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Bi ba'di sifati fil Qur'an. Sesuai dengan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubassyira wa nadhira. Hai Nabi, aku utus engkau sebagai saksi, wa mubasyiran sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran dan pemberi ancaman. Wa harazan lil amini anta abdi wa rasuli sammaituka al mutawakkil laisa bi fiddin wala ghalidin wala sikhabin fil aswaq wala yadfa'u say'a bis say'a wala ya'fu wa yaghfar walakin ya'fu wa yaghfir wala yaqbidahullahu hatta yaqima bihi millata al-uj. Bi ayyaqulu la ilaha illallah wa yabtahha bihi a'inan amiyan wa adanan summan wa quluban guluqan. Jadi di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan ada seorang nabi yang akan diutus kepada kaum yang ummi. Dan orang Arab dikenal sebagai orang yang perihal ya. Kalau kita kenal orang kampung gitu. Oleh orang Yahudi. Jadi orang Arab asli jadi kayak ya gimana ya, susah ya. Kita ke daerah pedalaman, orang luar ke daerah
pedalaman. Nah, biasanya orang luar menganggap orang pedalaman itu apa? Tidak terlalu pandai. Di Taurat dinyatakan bahwa akan diutus seorang nabi yang berasal dari mereka. Jadi di Taurat itu jelas. Jadi sifat-sifat nabi sudah disebutkan dan pembicaraan-pembicaraan nabi sudah jelas. Benar apa yang dikatakan nabi tentang segala hal, tentang sesuatu terjadi. Ini emang butuh banyak ini. Cuma intinya bahwa di dalam Taurat ternyata sudah ada berita tentang sifat-sifat nabi dan nabi yang akan diutus dari kalangan yang bukan Yahudi. Hampir seluruh nabi masuk kategori Bani Israel. Hanya nabi kita dari Ismail itu berapa turunan gak ada nabi. Sementara Ishak rentet semua, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub terus sampai terakhir Zakaria, Yahya, Isa. Dan itu berdempet tuh. Yahya, Zakaria, Yahya, Isa. Ini hidup sejaman ini, nggak jauh. Jadi dan itu ponakan. Semua orang dekat. Sementara dari Ismail jalurnya baru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.